Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran IPA terpadu. Untuk hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu mengenai tentang tanah dan keberlangsungan hidup. Tapi sebelum itu kita ulang kembali nih materi sebelumnya, yaitu tentang partikel, tentang zat penyusun bahan. Ayo, siapa yang masih ingat apa aja zat penyusun bahan atau partikel atau atom itu terdiri dari beberapa partikel dan sebutkan muatannya. Oke, yang pertama yaitu proton. Proton yaitu sebuah partikel yang bermuatan positif. Lalu yang kedua terdiri dari neutron. Neutron itu partikel yang tidak bermuatan atau dia netral. Lalu yang ketiga yaitu elektron. Elektron itu apa? Elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Oke. Lalu kita juga membahas mengenai zat penyusun bahan, yaitu tanah liat. Kita membahas tentang tanah liat. Nah, masih ingat nggak kenapa tanah liat itu harus dibakar? Banyak ya kegunaan tanah liat. Diantaranya yaitu membuat vas bunga atau membuat pot atau membuat asbak rokok dan lain sebagainya. Banyak kan kegunaan tanah liat. Nah, tapi kenapa ya tanah liat ketika sudah dibentuk itu harus dibakar dulu? Ada yang masih ingat nggak kenapa? Kemarin sudah kita jelaskan, sudah kita cari kenapa alasannya. Oke, iya. Jadi alasan tanah liat kenapa harus dibakar, karena dia ketika mengalami proses pembakaran, tanah liat akan mengurangi atau proses pembakaran itu akan mengurangi kadar air yang ada dalam tanah liat, sehingga air yang seharusnya ada di tanah liat itu berkurang dan membuat tanah liat itu menjadi keras atau tidak mudah terganggu atau tidak mudah pecah. Jadinya dia teksturnya lebih kuat kayak gitu. Jadi juga mengurangi massa dari tanah liat tersebut. Jadi kalau misalnya banyak airnya, kandungan airnya banyak dalam tanah liat, itu akan semakin berat. Tapi karena ada proses pembakaran, kadar airnya akan berkurang, jadi massanya juga akan berkurang seperti itu. Jadi pot-pot yang terbuat dari tanah liat itu tidak terlalu berat sehingga bisa diangkat kemana-mana kayak gitu. Oke, mungkin itu yang bisa kita ulas kembali tentang materi sebelumnya. Sekarang kita mulai masuk materi baru atau bab baru. Oke, kita bab baru yaitu adalah tentang tanah dan keberlangsungan hidup. Oke, jadi bab baru kita ini adalah tanah dan keberlangsungan hidup. Jadi di bab baru kita akan membahas tentang 4 materi pokok. Yang pertama, peranan tanah dalam kehidupan. Jadi kita mau tahu nih, apa sih kegunaan tanah itu? Kan kita sering nih lihat tanah di kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di sekolah. Apa sih kegunaan tanah itu? Gitu. Lalu yang kedua, kita juga akan membahas mengenai peranan organisme dalam tanah. Jadi dalam tanah itu ada organismenya loh, ada hewan-hewan kecil dan lain sebagainya. Apa guna mereka dalam tanah ya? Apa fungsi mereka? Apa manfaat mereka untuk kehidupan kita? Kenapa mereka ada? Gitu. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai komponen penyusun tanah dan proses pembentukan tanah. Lalu yang keempat, kita juga akan membahas mengenai kerusakan-kerusakan pada tanah. Jadi tanah itu ada yang rusak loh. Jadi nggak semua tanah itu subur. Nah, jadi kita harus cari tahu nih, apa-apa saja nih kerusakan-kerusakan dalam tanah kayak gitu. Oke, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu peranan tanah dalam kehidupan. Nah, jadi kita masuk mengenai peranan tanah dalam kehidupan. Jadi kita harus tahu nih, apa sebenarnya itu tanah, lalu apa-apa saja nih peranan tanah untuk kehidupan kita. Oke, kita baca yang peranan tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Tumbuhan misalnya pohon jeruk. Pohon jeruk itu tidak mampu berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tanah harus dapat menyediakan segala keperluan hidup bagi si pohon jeruk tadi. Jadi, pohon jeruk itu dapat terus tumbuh dan menghasilkan buah sehingga dapat
kita makan atau kita konsumsi kayak gitu. Jadi tanah itu tempat hidupnya makhluk hidup. Mulai tadi pohon jeruk itu hidupnya di tanah. Jadi dengan adanya tanah, pohon jeruk itu bisa tumbuh. Nah, karena pohon jeruk itu tidak bisa berpindah-pindah, nggak bisa nih kemana-mana, dia kayak kita misalnya manusia. Kita manusia misalnya memerlukan air, kita bisa pindah dan mencari, kita ke dapur lalu mencari air, mengambil gelas lalu mengambil air lalu meminumnya. Itu kita manusia bisa berpindah. Begitu juga hewan. Hewan kalau misalnya lapar, mereka bisa mencari mangsa, misalnya kayak singa bisa mencari rusa untuk dimangsanya. Dia bisa berpindah mencari kebutuhan atau keperluan untuk hidupnya, untuk tubuhnya. Tapi beda sama tumbuhan itu nggak bisa gerak, bisanya cuma diam aja. Jadi tanahlah tempat dia hidup dan berharap tanah itu bisa menyediakan semua keperluan dia. Jika dia butuh air, tanah itu harus ada air. Jika dia perlu makanan, dia harus di tanah itu harus ada makanan, kayak gitu. Nah, jadi peranan tanah dalam kehidupan yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu tempat hidupnya makhluk hidup. Jadi tumbuhan itu hidupnya di tanah. Sering tuh kita lihat di rumah, di depan rumah, apa aja ada tumbuhan di depan rumah. Misalnya ada pohon mangga. Pohon mangga hidupnya di mana? Di tanah. Lalu bunga-bunga yang ditanam ibu kita di rumah, itu kan hidupnya di mana? Di tanah. Lalu di sekolah juga ada pasti. Di sekolah pasti ada pohon-pohon. Misalnya ada pohon pinang atau pohon jati dan lain sebagainya. Itu juga mereka hidupnya di tanah, dan masih banyak lagi. Dan kita masih sering lihat di kehidupan kita sehari-hari. Kayak gitu. Lalu yang kedua, peranan tanah yang kedua yaitu sebagai penyedia pangan bagi makhluk hidup. Nah, tadi juga ada dibahas nih di PPT bahwa tanah itu harus menyediakan keperluan untuk hidupnya tumbuhan, kayak gitu, menyediakan pangan untuk tumbuhan. Jadi di tanah itu udah ada air, ada kandungan airnya, ada kandungan mineral yang bisa dikonsumsi oleh tumbuhan. Lalu tumbuhan setelah tumbuh, misalnya pohon jeruk tadi, pohon jeruk jika sudah tumbuh dan berbuah, buahnya bisa kita makan, kita konsumsi sebagai manusia. Hewan-hewan juga bisa makan jeruk loh. Nah, jadi kita sebagai manusia terpenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan makan jeruknya terpenuhi, dan tumbuhan juga terpenuhi kebutuhannya dari tanah, kayak gitu. Jadi tanah salah satu kegunaannya yaitu untuk menyedia pangan untuk makhluk hidup. Oke. Lalu peranan yang ketiga yaitu sebagai penyedia air bersih. Pasti di rumah kalian banyak tuh sumur-sumur yang digali dari tanah lalu menghasilkan air untuk kita menggunakan air bersih. Jadi air bersihnya itu untuk digunakan untuk masak, lalu untuk minum juga, lalu untuk mencuci, lalu untuk lain sebagainya. Banyak kegunaan air. Nah, jadi sumur-sumur yang dari tanah itu air yang muncul yang dari sumur itu nggak yang orang masukkan air ke dalam sumur lalu kita pakai, tidak, tapi air itu muncul dari dalam tanah. Karena itu fungsi tanah salah satunya adalah penyedia air bersih yang bisa digunakan untuk makhluk hidup, gitu. Oke, jadi itu ada 3 kegunaan atau peranan tanah bagi kehidupan, dan masih banyak lagi, pasti masih banyak lagi. Tapi itu salah satunya dan yang paling penting untuk kita sebagai makhluk hidup. Oke, paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang kedua tadi adalah peranan organisme dalam tanah. Nah, jadi dalam tanah itu pasti ada organismenya kan, ada hewan-hewan kecil seperti cacing, lalu ada bakteri, ada jamur dan lain sebagainya. Masih banyak lagi dalam tanah itu. Lalu apa sih kegunaan mereka sebenarnya? Kenapa mereka ada dalam tanah kayak gitu? Oke, ayo kita baca. Yang kedua, peranan organisme dalam tanah. Organisme tanah pada umumnya berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di tanah 80-100% dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil dari aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah, kayak gitu. Nah, jadi dari PPT itu bisa kita lihat nih bahwa di dalam tanah itu ada beberapa mikroorganisme atau organisme yang hidup 10 cm di bawah tanah. Dari permukaan tanah itu ada 10 cm. Nah, jadi di situ mereka hidup. Lalu mereka 10
80 atau sampai 100% itu aktivitas biologisnya dilakukan oleh bakteri dan jamur. Jadi aktivitas biologis itu adalah sebuah aktivitas yang membuat tanah itu jadi gembur, lalu jadi teksturnya lebih bagus, lalu kesuburan tanahnya juga lebih bagus kayak gitu. Jadi aktivitas biologis itu yang dilakukan oleh organisme tanah tersebut. Gitu. Nah, jadi tadi juga ada dijelaskan bahwa dari aktivitas biologis itu mempengaruhi tekstur tanah, kegemburan tanah, dan kesuburan tanah. Jadi dengan adanya organisme tanah itu, jadi ketiganya ini terpengaruhi. Maka itu salah satu guna dari organisme dalam tanah. Lalu apalagi kegunaan mikroorganisme atau kegunaan organisme dalam tanah, yaitu sebagai dekomposer. Apa itu dekomposer? Dekomposer itu adalah sebuah istilah, yaitu penguraian. Oke, mungkin kita bisa bahas apa-apa saja manfaat atau peranan organisme dalam tanah. Nah, ini ada beberapa peranan organisme dalam tanah. Oke, yang pertama yaitu dekomposer. Apa itu dekomposer? Dekomposer itu adalah proses penguraian yang dilakukan oleh organisme dalam tanah untuk menguraikan bahan-bahan organik maupun anorganik gitu. Jadi penguraian itu dilakukan oleh organisme, misalnya ada sampah plastik atau sampah-sampah lainnya nih. Nah, itu yang melakukan penguraian agar tercampur menjadi bahan-bahan tanah atau bahan-bahan pembentuk tanah agar bisa terurai dalam tanah, itu dilakukan oleh organisme dalam tanah. Misalnya bahan organik apa contohnya? Ya, bahan organik contohnya salah satunya adalah daun-daunan kering. Jadi daun-daunan kering itu sudah berguguran dan jatuh ke tanah, lalu akan diuraikan oleh organisme tanah sehingga tidak membentuk sebagai daun lagi, tapi sebagai bagian dari tanah tadi. Jadi sudah teruraikan. Lalu juga ada misalnya sampah plastik. Sampah plastik juga diuraikan oleh organisme tanah. Tapi sampah plastik itu butuh berpuluh-puluh atau berjuta-juta tahun untuk menguraikan sampah tersebut. Jadi mikroorganisme atau organisme dalam tanah itu bekerja lebih keras untuk menguraikan sampah-sampah plastik tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk hidup harus mengurangi penggunaan sampah plastik agar organisme dalam tanah tidak terlalu banyak atau tidak terlalu bekerja keras untuk menguraikan sampah plastik atau membuat bumi kita ini jadi rusak, karena di satu sisi sampah plastik yang sebelah sini misalnya belum teruraikan sama mikroorganisme, sementara udah ada tambahan sampah plastik lainnya, sehingga sampah plastik itu akan lebih lama dan akan menumpuk dan membuat bumi ini jadi rusak seperti itu. Jadi mulai dari sekarang kurangi penggunaan sampah plastik. Oke. Yang kedua yaitu reaksi kimia dalam tanah. Nah, reaksi kimia ini tadi kan udah dijelaskan di awal bahwa mikroorganisme atau organisme tanah itu akan melaksanakan aktivitas biologis di dalam tanah. Nah, jadi dalam aktivitas biologis ini akan memerlukan reaksi kimia dalam prosesnya. Jadi reaksi kimia ini akan membantu organisme tanah untuk menguraikan, untuk melakukan aktivitas biologis tersebut lah, kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu pencegah penyakit tanah. Nah, siapa nih yang baru tahu kalau tanah ada penyakitnya loh? Bukan hanya manusia, bukan hanya hewan yang punya penyakit, tapi tanah juga punya penyakit. Apa penyakit tanah? Misalnya nih, tanah yang baik adalah tanah yang memiliki kesuburannya tingkat tinggi. Jadi kesuburan itu baik nih untuk ditumbuhi-tumbuhan. Tapi jika tanah itu sudah terkena penyakit, kesuburannya itu sudah menurun, sudah tidak ada lagi kesuburannya, sehingga tumbuhan yang hidup di tanah tersebut juga tidak akan bagus, tidak akan hidup, atau justru bisa mati tumbuhannya jika tanah itu sudah terkena penyakit kayak gitu. Misalnya penyakitnya ada erosi yaitu pengikisan tanah. Jadi pengikisan tanah itu artinya tanah itu sudah tidak bagus atau sudah memiliki kerapuhan tanah itu. Jadi
sehingga tanah itu sudah tidak layak lagi untuk ditumbuhi tumbuhan. Lalu seperti apa lagi ya? Mungkin kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu akan menyebabkan krisis tanah atau penyakit pada tanah, atau penebangan liar. Jadi penebangan liar itu juga salah satu pengaruh atau salah satu alasan kenapa bisa terjadinya erosi tersebut kayak gitu. Lalu apalagi yang keempat, yaitu pengatur kegemburan dan struktur tanah. Oke, ini sudah dijelaskan tadi di awal bahwa mikroorganisme akan mempengaruhi kesuburan tanah dan tekstur tanah. Jadi pernah nggak kalian dengar bahwa jika ada cacing di dalam tanah, maka tanah itu akan subur. Jadi makanya cacing itu sangat berguna untuk kesuburan tanah. Iya, itu sangat benar. Jadi cacing atau organisme tanah lainnya akan melakukan aktivitas biologis tadi untuk menjadikan tanah itu menjadi subur. Jadi subur sehingga bagus untuk ditanami oleh tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Nah, kayak gitu peranan organisme dalam tanah. Jadi banyak sekali kan manfaat tanah, dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka laksanakan di dalam tanah itu akan berpengaruh oleh kehidupan makhluk hidup lainnya seperti manusia, seperti hewan, lalu juga tumbuhan juga sangat terpengaruhi oleh aktivitas mereka gitu. Jadi peranan mereka sangat-sangat penting walaupun mereka hanya sekecil ini atau bahkan tidak terlihat oleh kita kayak gitu. Oke, sampai sini dipaham? Oke, kalau paham kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Apa materi kita selanjutnya? Ya, oke, materi kita yang ketiga yaitu komponen penyusun tanah dan proses terbentuknya tanah. Jadi tanah itu saat terbentuk mereka memiliki bahan-bahan pembentuk atau komponen-komponen pembentuk. Misalnya nih kalian mau buat donat, apa aja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat donat? Ada tepung, ada gula, ada air, lalu ada ragi dan lain sebagainya. Itu bahan-bahannya. Lalu bahan-bahan tersebut kalian olah menjadi sebuah adonan sehingga bisa dibentuk lalu membuat donat dan digoreng. Jadi jadilah donat kayak gitu. Begitu juga tanah. Tanah itu bukan terbentuk asal-asal terbentuk, tapi mereka ada proses terbentuknya, ada apa-apa aja bahan-bahan atau komponen-komponen penyusun tanahnya seperti itu. Oke, mau tahu apa aja bahan-bahan penyusun tanah? Oke, kita akan bahas. Oke, lanjut. Nah, ini komponen penyusun tanah. Bisa dibaca semuanya, ini adalah bahan-bahan pembentuk tanah. Jadi, bahan-bahan pembentuk tanah itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu batuan. Oke, bisa kita baca yang batuan. Batuan-batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Nah, jadi batu-batuan besar yang ada di bumi itu akan terus kena hujan, kena panas, lalu aktivitas-aktivitas alam lainnya, perubahan iklim, perubahan cuaca, kayak gitu, sehingga batu-batu yang besar tersebut mengalami pelapukan. Sehingga setelah batu-batu itu sudah mengalami pelapukan, akhirnya hancur mereka dan menjadilah komponen penyusun tanah kayak gitu. Jadi di tanah itu juga ada batu-batuan, tapi mungkin batu-batuannya kecil sekali karena sudah mengalami pelapukan tadi kayak gitu. Oke, yang kedua yaitu udara. Nah, ada juga nih, ternyata dalam tanah ada udaranya loh. Kita baca yuk. Jadi rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Nah, jadi dalam tanah itu pasti juga ada udaranya. Karena apa? Karena di dalam tanah tuh juga ada organismenya kan, ada hewan-hewannya kan. Jadi mereka juga butuh oksigen di dalam tanah. Nah, inilah. Jadi udara itu juga membentuk rongga-rongga udara yang terbentuk karena aktivitas hewan. Misalnya cacing itu akan bergerak terus sehingga membentuk rongga-rongga udara dalam tanah, sehingga tanah itu juga ada udaranya seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu humus. Apa itu humus? Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun fases oleh bakteri dan jamur. Nah, jadi humus itu dari komponen organik. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa sisa-sisa seperti hewan mati, lalu ada daun-daun yang berguguran, lalu juga ada fases dari bakteri dan jamur. Jadi itu juga membentuk tanah
bahan pembentuk tanah kayak gitu. Jadi misalnya nih daun-daunan tadi yang sudah saya jelaskan, daun-daunan tadi akan mengalami penguraian tadi, dekomposisi tadi, sehingga menjadi salah satu pembentukan komponen pembentukan tanah kayak gitu. Oke, kita lanjut. Bahan yang keempat, berarti bahan yang keempat yaitu komponen organik. Sebenarnya komponen organik ini sama sih seperti humus tadi. Oke, kita baca penjelasan mengenai komponen organik ini ya. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Nah, jadi sama juga nih bahwa komponen organik tadi seperti daun berguguran itu diuraikan oleh organisme tanah sehingga menghasilkan material organik. Jadi ada di tanah itu juga ada material organik-organiknya. Kecil mereka mungkin tidak bisa kita lihat karena sudah bercampur semuanya dengan semua komponen, akhirnya kita tidak bisa membedakan di mana sebenarnya komponen organik, mana humus, mana batuan, mana udara, itu tidak bisa kita bedakan karena sudah bercampur semuanya. Oke, yang selanjutnya ada mineral. Apa itu mineral? Yang kita baca, beberapa ion positif yang ada di dalam tanah adalah kalium, ada kalsium, dan magnesium. Sedangkan ion-ion negatif adalah nitrat, fosfat, dan sulfat. Nah, jadi dalam tanah itu juga ada material-materialnya, juga ada dari kalium, ada kalsium, juga ada magnesium, juga ada dalam di ion negatifnya ada fosfat, sulfat, dan nitrat. Jadi itu juga salah satu komponen pembentuk tanah. Jadi di dalam tanah itu juga ada mereka dalam tanah gitu. Oke, selanjutnya ada air. Nah, ada air nih. Makhluk hidup yang hidup di dalam tanah pada umumnya butuh kelembapan tanah. Nah, jadi tanah itu nggak semuanya kering karena dalam tanah itu juga ada makhluk-makhluk hidupnya, ada organisme tanah tadi. Jadi organisme tanah itu memerlukan kelembapan udara sehingga tanah itu juga terbentuk dari air. Jadi air juga ada dalam tanah. Jadi keenam bahan tersebut diolah oleh proses alam. Alam itu akan membentuk tanah itu sendiri melalui proses-proses yang mungkin kita tidak sadari, tapi itu terbentuk sendiri oleh alam sehingga terbentuklah tanah. Jadi dalam tanah itu sudah ada beberapa komponen-komponen pembentukan tanah tersebut. Oke, paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut mengenai proses pembentukan tanah. Jadi proses pembentukan tanah, jadi kan kita udah ada nih bahan-bahannya semua. Bahan-bahannya itu lalu kita mulai prosesnya sehingga membentuk tanah. Coba kita baca. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, iklim, adanya sinar matahari dan curah hujan mempengaruhi suhu bumi sehingga membantu mempercepat pelapukan batuan. Selain itu, pelapukan secara biologis dibantu oleh adanya mikroorganisme tanah dan jenis vegetasi tumbuhan mempengaruhi proses pembentukan tanah kayak gitu. Jadi tadi udah dijelaskan nih bahwa tanah itu merupakan campuran dari beberapa komponen atau bahan-bahan tadi yang udah kita jelaskan. Jadi tanah itu bercampur ditambah juga dengan adanya suhu, lalu ada sinar matahari juga membantu proses pelapukan dari batu-batuan yang tadi kita bahas kayak gitu. Lalu juga dibantu sama organisme dalam tanah melakukan penguraian sehingga tanah itu mulai mudah terbentuk. Jadi tanah itu terbentuk oleh proses alam, jadi nggak bisa dibuat-buat nih. Kita sebagai manusia nggak bisa kita buat-buat nih proses pembentukan tanah, tapi dibentuk oleh alam itu sendiri. Jadi jadi Allah itu udah menciptakan proses itu sudah dengan sebaik-baiknya. Jadi udah benar-benar baik sehingga tanah itu bisa terbentuk dan bisa dimanfaatkan oleh makhluk lainnya. Jadi benar-benar sayang ya Allah itu sama kita. Jadi kita itu nggak perlu susah-susah nih mencari cara atau mencari bahan-bahan tanah untuk kita buat tanah sehingga kita bisa membuat atau menanam pohon gitu. Kita nggak perlu seperti itu, tapi Allah itu udah menciptakan tanah itu dengan prosesnya sehingga kita bisa langsung mengambil saja gitu. Oke, sampai di sini paham?
Oke, kalau paham kita lanjut ke kalau paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa yang terakhir? Kita udah membahas 3 nih. Yang terakhir yaitu kerusakan pada tanah. Kita udah bahas 3, sekarang terakhir yaitu kerusakan pada tanah. Oke. Jadi kerusakan tanah itu bisa seperti misalnya erosi, lalu juga ada mungkin tanahnya kurang subur, lalu kadar asamnya atau zat haranya menurun, kadar asamnya meninggi, sehingga tanah itu jadi rusak, jadi tidak bisa digunakan hanya sebagai tanah doang gitu. Jadi cuman tanah aja, tidak bisa ditinggali, tidak bisa ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi tanah itu sudah rusak kayak gitu. Jadi apa sih sebenarnya penyebab terjadinya tanah itu rusak? Kenapa bisa tanah itu rusak? Tapi katanya tanah itu sudah melakukan sudah terbentuk oleh proses alam gitu. Kenapa jadi tanahnya bisa rusak? Oke, sekarang kita akan bahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan pada tanah. Oke, kita bahas yang pertama yaitu bencana alam. Oke, bisa kita baca. Bencana alam. Saat banjir, lapisan unsur hara tanah akan hilang terbawa arus air sehingga membuat tanah tersebut tercemar. Saat gunung berapi meletus, tanah akan tertutup abu vulkanik, pasir, dan material lainnya yang membuat tanah menjadi kering. Tetapi saat kembali ke keadaan normal, tanah yang tertutup tersebut akan menjadi subur. Nah, jadi beberapa nih bencana alam udah dijelaskan tadi, ada banjir dan letusan gunung berapi. Nah, jadi ini udah kelihatan nih bahwa di penjelasan tersebut ada 2 bencana alam. Yang pertama banjir, yaitu letusan gunung berapi. Oke, kita bahas yang pertama banjir. Jadi dalam tanah itu ada namanya disebut dengan zat hara. Apa itu zat hara? Jadi zat hara itu zat yang mempengaruhi kesuburan tanah. Jadi semakin banyak zat haranya, maka akan semakin subur tanah tersebut kayak gitu. Nah, jadi ketika tanah itu digenangi air atau terkena banjir, maka aliran air banjir tadi itu akan mengalir dan membawa zat hara pada tanah tadi. Jadi tanah itu zat haranya akan ngikut nih, air mengalir, zat haranya akan ikut sehingga zat hara pada tanah yang tadi kena banjir akan berkurang. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa zat hara itu adalah zat yang mempengaruhi kesuburan tanah. Apabila zat haranya semakin banyak, maka akan semakin subur. Nah, jika zat hara pada tanah tersebut sudah berkurang karena sudah terbawa oleh aliran air karena banjir tadi, maka tanah tersebut kesuburannya juga akan berkurang. Seiring zat haranya juga berkurang juga, seperti itu. Jadi jika tanah akan tidak Nah, jadi jika zat haranya sudah berkurang, tanah akan tidak subur, maka akan terjadi kerusakan tanah. Jadi tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup di tanah tersebut kayak gitu. Nah, lalu yang kedua tadi ada letusan gunung berapi. Nah, ketika ada terjadinya letusan gunung berapi, abu vulkanik akan menutupi tanah. Nah, jadi dalam ada abu vulkanik dan material lainnya gitu akan menutupi tanah sehingga tanah tersebut akan menjadi kering. Nah, ketika tanah sudah menjadi kering, jadi susah untuk tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di tanah tersebut. Bayangkan kalau misalnya tanah yang terkena abu vulkanik atau material dari letusan gunung berapi meluas. Jadi semakin banyak tanah yang kering, jadi semakin sedikit tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup. Jadi semakin banyak tumbuhan yang tidak bisa hidup di tanah tersebut kayak gitu. Jadi itu jadi kerusakan. Tapi kalau misalnya terkena letusan gunung berapi atau abu vulkanik, jika sudah mulai terjadi proses alam lainnya, misalnya kena hujan lalu kena panas, jadi kan sudah mulai berkurang kekeringannya dan sudah menjadi lembab. Jadi tanah tersebut akan menjadi subur kayak gitu, yang sudah dijelaskan tadi di PPT. Oke, paham? Lalu kita lanjut yang kedua. Faktor penyebab terjadinya kerusakan tanah. Apa yang kedua? Yaitu kebakaran hutan. Nah, jadi sering nih dulu itu tahun berapa ya? Tahun 2019 kalau tidak salah itu banyak terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu sehingga menyebabkan kabut asap, banyak sekolah yang diliburkan kayak gitu. Oke, kita baca dulu kebakaran hutan ini.
selain dapat menyebabkan pencemaran air dan udara dan air, kebakaran hutan juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Hutan yang sudah tercemar atau terbakar akan sulit ditanami kembali karena unsur-unsur penting dalam tanah sudah hilang, rusak, atau bahkan mati. Nah, jadi dengan adanya kebakaran hutan itu, tanah-tanah, jadi unsur-unsur penting dalam tanah itu juga sudah ikut mati karena kebakaran hutan. Dalam tanah itu ada organisme tanah. Dalam tanah itu mereka akan panas, akan mengalami kepanasan, atau bahkan mati. Organisme tanah atau zat hara tadi, zat hara yang seharusnya ada di dalam tanah tersebut, jadinya karena ada kebakaran hutan semakin berkurang, akhirnya kesuburan tanah semakin berkurang, lalu juga lain sebagainya. Jadi tanah tersebut akan mulai berkurang zat-zat pentingnya sehingga terjadinya kerusakan atau tidak bisa digunakan kembali kayak gitu. Oke, lalu yang ketiga, kita bahas yang ketiga, yaitu limbah anorganik. Nah, jadi tadi limbah itu ada organik, ada anorganik. Jadi yang pertama anorganik kita bahas. Kita lihat dulu, limbah anorganik adalah limbah yang sulit diuraikan. Meskipun dapat diuraikan, waktu yang dibutuhkan sangatlah lama. Apa contoh limbah anorganik? Ya, pasti pada tahu. Tadi juga sudah dijelaskan nih. Jadi limbah anorganik itu salah satu contohnya adalah limbah plastik. Banyak sekali nih sampah plastik, dan sampah plastik itu merupakan salah satu problem atau masalah dari negara kita yang sangat-sangat sulit untuk diselesaikan gitu. Jadi plastik itu semakin banyak akan semakin sulit untuk diuraikan oleh organisme tanah, sehingga tanah tersebut akan cemar oleh adanya sampah plastik gitu. Jadi semakin banyak tanah akan semakin tercemar tanahnya, semakin banyak sampah plastik akan semakin bercemar tanahnya, sehingga tanah tersebut tidak layak untuk ditanami. Coba bayangkan, emang bisa pohon mangga hidup di tanah yang banyak sampahnya? Jadi sampah-sampah sebenarnya di situ, plastik itu sebenarnya ditimbun di situ, terus mangga hidup di situ, pohon mangga hidup di situ, kayak bisa gitu. Jadi semakin banyak sampah plastik akan semakin sulit untuk tumbuhan itu hidup. Jadi kuranginya sampah plastik, karena sampah plastik itu sudah sangat-sangat sulit untuk diselesaikan masalahnya. Sudah berbagai macam upaya pemerintah, baik dari pemerintah atau masyarakat sudah mulai mengurangi, tapi juga emang beberapa oknum-oknum emang masih sulit untuk mengurangi penggunaan limbah sampah plastik tersebut, sehingga sampai sekarang sampah plastik masih menjadi masalah besar untuk Indonesia, untuk negara kita, terutama untuk negara kita ya. Masih banyak sih negara lain, cuman Indonesia salah satunya yang menyumbang sampah plastik terbanyak di dunia, salah satunya, mungkin yang ketiga atau keempat. Oke, paham sampai di sini, kita lanjut yang ke berapa? Yang selanjutnya yaitu limbah organik. Nah, tadi udah bahas nih limbah anorganik, selanjutnya limbah organik. Kita baca. Meskipun lebih mudah diuraikan dan tidak membutuhkan waktu lama, limbah yang banyak berasal dari aktivitas industri kecil dan rumah tangga tetap saja dapat mencemari tanah. Dalam jumlah yang besar, limbah ini akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi limbah organik itu bukan hanya dari tumbuhan, tapi bisa juga dari limbah-limbah industri, yang kayak industri ini misalnya dia membuat karet, PT-nya membuat karet gitu, industrinya membuat karet. Jadi ada limbah-limbah yang sebenarnya jika dibuang di tanah mudah diuraikan, tapi tetap saja akan mencemari tanah tersebut kayak gitu. Jadi itu limbah organik. Juga dalam rumah tangga misalnya kayak ada sampah-sampah sampah misalnya sabun cuci, sabun cuci piring, seperti itu juga salah satu limbah organik yang mudah diuraikan tapi juga dapat mencemari tanah gitu. Oke, paham? Jadi dengan adanya limbah organik itu yang tadi itu jadi mudah tanah itu tercemari atau rusak gitu. Oke, lanjut ke penyebab selanjutnya yaitu ada limbah industri. Oke, kita baca. Limbah industri berasal dari aktivitas industri, pabrik, dan
aktivitas industri masyarakat, sehingga jumlahnya sangat banyak. Limbah ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan limbah-limbah lainnya. Karena apa? Karena limbah ini mengandung zat-zat kimia yang lebih berbahaya. Nah, jadi misalnya nih limbah industri yang lain, misalnya limbah pabrik. Jadi limbah pabrik itu akan menghasilkan pabrik itu ketika membuat suatu produk atau misalnya membuat karet akan menghasilkan limbah, misalnya kayak limbahnya berbentuk cairan gitu. Nah, cairan tersebut akan dibuang sembarangan nih ke lautan. Sehingga lautan itu menjadi tercemar, airnya menjadi tercemar. Nah, akibatnya jika lautan tercemar, tanah-tanah di sekitar laut itu juga akan ikut tercemar gitu. Jadi tanah-tanah tersebut juga akan mengalami kerusakan, akan mengalami pencemaran, sehingga sangat sulit untuk ditumbuhi oleh tumbuhan gitu. Nah, itu jadi limbah industri itu salah satu limbah yang berbahaya, sangat-sangat berbahaya, karena dia dari pabrik ya. Kalau dari pabrik kan sehingga limbah yang dihasilkan itu semakin banyak gitu. Karena pabrik itu misalnya karet, dalam satu hari menghasilkan beberapa ton karet gitu. Jadi limbahnya akan banyak juga kan, karena yang dihasilkan juga banyak. Jadi sangat-sangat banyak dan sangat mudah mencemari lingkungan atau tanah tersebut kayak gitu. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu limbah rumah tangga. Nah, mungkin kalian nih sering melihat ibu kalian atau ayah kalian menggunakan sampah-sampah dari yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari kayak gitu. Ayo kita baca. Limbah yang disebut dengan limbah domestik ini berasal dari kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci. Nah, limbah tersebut akan terserap dan mencemari tanah kayak gitu. Jadi dalam aktivitas misalnya mencuci, ada sabun-sabun yang dibuang sembarangan ke tanah misalnya, atau ke sungai di sekitar rumah. Itu akan membuat tanah tersebut tercemar oleh adanya limbah-limbah tersebut kayak gitu. Jadi sebenarnya pengurangan kegunaannya selain dapat seharusnya dikurangi, tapi juga bisa dilakukan dengan upaya untuk tidak membuang sembarangan. Jadi jangan buang sembarangan gitu limbah-limbah yang udah dipakai, misalnya tadi sabun tadi. Jadi sabun itu jangan langsung dibuang sembarangan, atau ada tempat penampungan untuk limbah tersebut seperti itu. Jadi sehingga akan mengurangi tercemarnya tanah-tanah di sekitar lingkungan kita kayak gitu. Oke. Lalu kita lanjut ke penyebab terakhir, yaitu erosi. Oke, bisa kita baca sama-sama. Dampak dari erosi adalah menipisnya lapisan permukaan tanah bagian atas yang akan menyebabkan menurunnya kemampuan lahan atau degradasi lahan. Akibat lain dari erosi adalah menurunnya kemampuan tanah untuk meresapkan air. Penurunan kemampuan tanah meresapkan air ke dalam lapisan tanah akan meningkatkan limpasan air permukaan yang akan mengakibatkan banjir di sungai. Selain itu, butiran tanah yang terangkut oleh aliran permukaan pada akhirnya akan mengendap di sungai atau sedimentasi. Yang selanjutnya, akibat tingginya sedimentasi akan mengakibatkan pendangkalan sungai sehingga akan mempengaruhi kelancaran jalur pelayaran. Nah, jadi banyak sekali ya banyak sekali dampak yang terjadi apabila tanah itu terkena erosi. Jadi dari mulai tanah itu akan permukaan tanahnya itu akan menurun. Jadi akan menurunnya juga kemampuan lahan atau degradasi tadi. Juga menurunnya kemampuan tanah untuk meresap air. Nah, jadi kalau tanah itu sudah meresap airnya sudah berkurang, jika terjadi hal tersebut, maka air-air yang dari hujan itu akan bingung nih mau kemana, sementara tanah itu gak mau meresap air lagi, akhirnya tergenanglah air sehingga jadilah banjir kayak gitu. Lalu juga tadi disebutkan bahwa air-air tersebut juga bisa membuat pendangkalan sungai. Nah, kalau sungai sudah dangkal sehingga
pelayaran-pelayaran atau kapal-kapal yang seharusnya bisa beroperasi di sungai tersebut juga semakin sedikit karena sungainya juga sudah semakin dangkal kayak gitu. Jadi banyak sekali dampak-dampak yang terjadi jika tanah itu terkena erosi kayak gitu. Nah, salah satunya juga pencemaran tadi. Jadi banyak pencemaran tanah yang terjadi karena erosi tadi. Jadi sudah ada banyak aktivitas tadi yang sudah disebabkan oleh limbah-limbah yang membuat tanah itu menjadi erosi sehingga tanah itu akan tercemar kayak gitu. Oke, paham sampai di sini? Oke, semoga kalian semua paham dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ini saja, mengenai tanah dan keberlangsungan hidup. Oke, bisa dibaca juga, mungkin ada referensi-referensi lain dari teman-teman semua yang apabila mau mencari nih apa sih sebenarnya tanah-tanah itu ada apa aja gitu dan lain sebagainya, boleh dibaca referensi-referensi lainnya. Nah, jadi untuk penjelasan hari ini, untuk penjelasan bab ini cukup sampai di sini saja. Nah, sudah dijelaskan tadi, boleh nih kalian semua kerjakan latihan berikut. Ini ada 5 soal, bisa dikerjakan sesuai dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti bisa dikumpulkan di GC atau Google Classroom yang sudah kita buat kemarin ya. Jadi udah dikerjakan, baru nanti kita periksa sama-sama minggu depan. Oke? Paham sampai di sini? Oke, saya harap semuanya paham. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.